Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Kamis 14 November 2024, merupakan pekan biasa yang ke-32. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 25. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji syukur kami aturkan kehadapan hadirat-Mu atas segala rahmat penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami sepanjang malam tadi hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Kini ya Bapa, kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu hari pada hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi dia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan meraja di sini dan saat ini, rupanya bukan hal yang mudah bagi orang Farisi. Mereka juga sulit menyadari kehadiran Allah dalam diri Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Buktinya, mereka masih menanyakan kapan kerajaan Allah akan datang. Padahal Yesus persis berada di hadapan mereka. Karena kebebalan hati dan tertutupnya mata rohani, mereka tidak mampu menangkap dan memahami makna kehadiran Yesus. Kepada mereka, Yesus berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Saudara-saudari yang terkasih, kepekaan untuk menangkap dan memahami makna di
bukanlah sesuatu yang sekali jadi, melainkan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan pelatihan. Sejak dini, orang perlu dilatih dan dibiasakan menulis refleksi setiap hari untuk belajar menyadari kehadiran Tuhan dan belajar menangkap kehendak-Nya dalam peristiwa hidup sehari-hari. Sekali lagi, kepekaan membutuhkan proses dan pelatihan. Kita pun juga perlu belajar dan bertekun untuk berproses dan berlatih dalam melihat segala sesuatu di sekitar kita, tidak hanya dengan mata jasmani, tetapi juga dengan mata rohani, agar mampu menembus makna yang terdalam dari apa yang kita lihat. Apa makna dari peristiwa ini? Tuhan hendak berbicara apa dengan ini? Apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami? Marilah kita belajar menjadi orang yang peka akan tanda-tanda dari surga dalam setiap peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, mencari garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.